Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat belajar di channel Si Pintar Madrasah, belajar bersama Madrasah Pintar Bersama. Pada kesempatan kali ini Si Pintar Madrasah akan berbagi informasi seputar kunci jawaban pada pelatihan konsep dasar publikasi ilmiah bagian 1. Kita klik selanjutnya. Mulai latihan. Latihan pada modul konsep dasar publikasi ilmiah bagian 2, pelatihan publikasi ilmiah introduction. Tanggal pelaksanaan 6 Mei sampai dengan 10 Mei 2024. Latihan ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Petunjuk pengisian. Belajarlah sebelum melakukan latihan, jawab pertanyaan dengan jujur, mohon aktifkan kamera Anda. Kesempatan menjawab 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim, kita klik mulai mengerjakan. Satu dari 10 soal. Laporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak ilmiah antara lain ditandai dengan adanya kecuali tidak ilmiah, kecuali A. Latar belakang masalah yang tidak jelas sehingga tidak dapat menunjukkan pentingnya hal yang dibahas dan hubungan masalah tersebut dengan upayanya untuk mengembangkan profesinya. Ini tidak ilmiah. B. Kesimpulan yang tidak atau belum menjawab permasalahan yang diajukan. Ini juga tidak ilmiah. C. Disajikan kerangka isi yang telah ditetapkan. Jawabannya ini ya, karena kecuali. Ini ilmiah. D. Kebenaran yang tidak terdukung oleh kebenaran teori, kebenaran fakta, dan kebenaran analisisnya. Ini tidak ilmiah. Karena kecuali, tidak ilmiah kecuali, maka jawabannya adalah C. Kita klik nomor 2. Secara khusus, karya ilmiah untuk laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK, yang artinya adalah sebagai berikut. Kementerian Pendidikan Nasional 2010 yang dimaksud I dari APIK adalah A. Hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian dari guru yang bersangkutan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru bersangkutan. Ini P, perlu. B. Laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. Ini berarti I, ilmiah. C. Laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, ciplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Ini A. Kemudian D. Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. Itu adalah prinsip K, konsisten. Maka jawabannya adalah 3. Secara khusus, karya ilmiah untuk laporan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK, yang artinya adalah sebagai berikut. Yang dimaksud K dari APIK adalah K itu konsisten. A. Hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan mempunyai manfaat. Ini P. Prinsip P atau perlu. Kemudian B. Laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. Ini adalah prinsip I, ilmiah. Kemudian C. Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. Ini konsisten K. D. Laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, ciplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Ini adalah asli. Oke.
Soal nomor 4, laporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak asli antara lain ditandai kecuali yang tidak asli. Yang tidak asli kecuali A. Waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang wajar. Ini tidak asli. B. Adanya lampiran dokumen-dokumen kegiatan yang dapat memberikan bukti bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan. Ini asli ya. C. Adanya bagian-bagian tulisan yang dirubah di sana-sini. Bentuk ketikan yang tidak sama. Tempelan nama. Terdapat petunjuk adanya lokasi dan subjek yang tidak konsisten. Terdapat tanggal pembuatan yang tidak sesuai. Terdapat berbagai data yang tidak konsisten, tidak akurat. Ini tidak asli. Adanya kesamaan isi, data, dan hal lain yang sangat mencolok dengan laporan orang lain. Ini tidak asli. Maka jawabannya B. Nomor 5. Secara khusus, karya ilmiah untuk laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK, yang artinya adalah sebagai berikut. Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Yang dimaksud A dari APIK adalah A ini adalah asli. Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokoknya, ini konsisten. Laporan disajikan dengan memakai kerangka isi sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah adalah I. Kemudian C, hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan keprofesian dari guru yang bersangkutan untuk memperbaiki mutu pembelajaran di satuan pendidikan guru bersangkutan. Ini adalah P, perlu. Laporan yang dibuat benar-benar merupakan karya asli penyusunnya, bukan merupakan plagiat, ciplakan, atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Ini asli. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Karya tulis ilmiah guru dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan hasil penelitian, misalnya laporan penelitian tindakan kelas atau berupa tinjauan atau gagasan ilmiah yang ditulis berdasar pada pengalaman dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi guru. Angka kredit yang bisa diperoleh guru jika laporan hasil penelitiannya dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi adalah A3, B2, C4, D1. Untuk jurnal ilmiah tingkat nasional jawabannya 3 ya, karena kalau 4 itu buku yang ber ISBN. Oke, kita klik soal nomor 7. Pengertian publikasi ilmiah adalah publikasi ilmiah, laporan hasil penelitian, misalnya laporan penelitian tindakan kelas atau berupa tinjauan gagasan ilmiah ditulis berdasar pada pengalaman dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi guru, bukan makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah dan telah disahkan oleh kepala sekolah atau madrasah, bukan sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Ini jawabannya adalah C. Sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin. Sedangkan kalau ada laporan hasil penelitian adalah karya tulis ilmiah berisi laporan hasil penelitian yang dilakukan guru pada bidang pendidikan yang telah dilaksanakan guru di sekolah sesuai dengan tupoksinya. Oke, nomor 8. Angka kredit yang diperoleh guru dalam kegiatan forum ilmiah sebagai pemerasaran narasumber jawabannya adalah 0,2. 9. Secara khusus, karya ilmiah untuk laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan harus memenuhi persyaratan APIK, yang artinya adalah sebagai berikut. Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Yang dimaksud P dari APIK adalah P itu adalah perlu. Maka jawabannya C, hal yang dilaporkan atau gagasan yang dituliskan harus sesuatu yang diperlukan. Nomor 10. Salah satu kelompok kegiatan publikasi ilmiah adalah presentasi pada forum ilmiah. Yang dimaksud dengan presentasi pada forum ilmiah adalah presentasi pada forum ilmiah itu artinya guru seringkali diundang mengikuti pertemuan ilmiah untuk memberikan presentasi baik sebagai pemerasaran atau pembahas pada pertemuan ilmiah tersebut. Jawabannya C. Oke, kita cek satu per satu jawabannya.
Nomor 1. Nomor 2, I itu ilmiah. Maka jawabannya, laporan disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan. Nomor 3, K itu konsisten. Isi laporan harus sesuai dengan tugas pokok penyusunnya. Kemudian nomor 4, laporan kegiatan yang tidak asli kecuali ya. Nomor 5, A dari APIK, A itu asli. Nomor 6, jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi, angka kreditnya 3. Nomor 7, publikasi ilmiah, sistem publikasi dengan tingkat objektivitas setinggi mungkin. Nomor 8, angka kredit. Nomor 9, P dari perlu, diperlukan dan mempunyai manfaat. Dan yang terakhir soal nomor 10, presentasi guru sering. Nah, kita klik yakin. Alhamdulillah, nilai 100. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.